Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Alifa Ulinuha, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri. Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah seorang konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah Latifah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 pertanyaan dari pendengar. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yang datang dari Solahuddin, pendengar Voice of Islam di Sulawesi Selatan. Nah, begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak sekali orang mengambil maslahat dan mudarat sebagai hukum. Suatu contoh, bunga bank halal kalau bunganya tidak terlalu tinggi karena mendatangkan maslahat untuk pembangunan, atau beralasan sebaliknya, yaitu darurat karena tidak ada alternatif lain. Nah, benarkah pemahaman seperti ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solahuddin di Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja kita akan bincang-bincang dengan Ustazah Latifah Musa. Ustazah, pertanyaan pertama dari Solahuddin yakni tentang maslahat dan mudarat sebagai hukum. Contoh kasusnya di sini adalah bunga bank. Kalau bermanfaat bagi pembangunan, maka boleh. Nah, tapi kalau mudarat tidak boleh. Bagaimana dengan pengambilan hukum yang seperti ini? Baik ya, Bapak atau Mas Solahuddin ya di Sulawesi Selatan ya. Mengenai hukum halal dan haram ya, sesuatu itu ya, itu tidak bisa diukur berdasarkan adanya maslahat ya, manfaat atau mudarat atau keburukan menurut akal manusia ya. Jadi standarnya itu tidak bisa diberikan kepada akal manusia, semaunya manusia. Apakah ini bermanfaat atau ini membawa kerusakan ya. Nah, halal dan haram itu diukur berdasarkan teks-teks nas ya, yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian yang berhak menyebutkan halal atau haram sesuatu itu hanya Allah dan Rasulnya. Jadi bukan manusia biasa, bukan ya, termasuk juga para kiai atau ulama sekalipun. Jadi halal dan haram itu yang berhak menyebutkan adalah Allah dan Rasulnya.
Nah, untuk itu kalau kita ingin mengetahui bagaimana suatu hukum, ya, bagaimana hukum suatu benda atau perbuatan, maka kita harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Juga sumber yang disahkan oleh keduanya, ya, baik itu berupa ijma'us sahabat ataupun qiyas, ya. Nah, ini misalnya harta riba, ya, tadi kan yang ditanyakan itu bunga bank, ya, kategorinya ini ada kelebihan dan bisa disebut harta riba. Nah, itu keharamannya sebetulnya sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi, ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, yang namanya transaksi riba itu yaitu ada lebih dari 70 macam jenisnya. Ini juga sesuai, jadi banyak, ya. Ini juga sesuai dengan penjelasan hadis Rasulullah, ya. Dan ini salah satunya itu adalah bunga bank, gitu, ya. Jadi kelebihan yang diberikan dalam bentuk bunga tadi, ya, bunga. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Jadi janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Jadi maksudnya ini adalah harta perolehan. Jadi harta yang didapatkan dari aktivitas riba itu sudah tetap keharamannya. Jadi tidak boleh diambil apapun penggunaannya, karena jelas harta itu adalah harta yang diharamkan. Jadi penjelasannya bagaimana dengan bunga, ya. Bunga itu kan secara fakta kan memang itu adalah riba, ya. Sehingga itu jelas haram hukumnya. Nah, terus bagaimana dengan penggunaan harta tersebut untuk amal kebaikan? Nah, seperti untuk membangun masjid, jalanan umum, dan mungkin untuk membantu anak yatim atau membantu permodalan kecil atau UKM, unit usaha kerja menengah, usaha kecil menengah. Nah, daripada dipakai untuk non muslim. Nah, lebih baik dipakai oleh muslim untuk kebaikan. Nah, ini menurut Ustazah bagaimana? Ya, jadi misalnya kalau dipikir-pikir kebaikannya juga ada, ya, banyak manfaatnya. Misalnya bisa buat naik haji, mungkin seperti itu. Bisa buat sodako, bisa buat bangun masjid. Nah, itu banyak sekali alasan kalau kita menggunakan standarnya itu adalah manfaat, ya, banyak dicari, ya. Nah, tetapi mengenai bunga bank, kalau memang jelas itu haram, ya, jadi jelas memang bunga bank itu adalah riba dan hukumnya haram, kemudian dia digunakan untuk amal kebaikan, ya, jawabannya status harta tersebut tetap tidak berubah, jadi tetap haram, ya. Artinya yang namanya niat baik tidak bisa melepaskan perkara yang benar-benar jelas keharamannya. Jadi tidak pengaruh apakah niatnya baik atau tidak, tetapi jelas kalau memang haram, ya sudah, tidak bisa dimanfaatkan, iya, ya. Jadi dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man jama'a malan min haramin summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isyruhu alaih." Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa yang akan menimpanya. Ya, jadi dalam hadis ini dengan tegas dikatakan bahwa apapun motivasinya, ya, walaupun untuk kebaikan, nah, harta yang diperoleh melalui jalan yang haram tetap kedudukannya dan penggunaannya haram. Jadi yang namanya perbuatan baik atau amal hasan itu adalah amal perbuatan yang dilakukan hanya dengan membalut keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai amal perbuatan tersebut dengan hukum syariat, gitu. Jadi kalau mau beramal baik harus sesuai dengan hukum syariatnya gimana, gitu. Jadi bukan dengan
syariatnya kok malah yang haram gitu ya. Nah, kemudian juga amal yang baik tetapi tidak dilakukan dengan keikhlasan juga tidak akan diterima. Nah, sebaliknya amal baik yang disertai keikhlasan tetapi tidak dijalankan sesuai dengan syariat Islam juga tidak diterima. Jadi artinya harus amalnya, kalau amal baik itu harus ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus bagaimana Ustazah kalau darurat situasinya? Nah, masalah darurat ini adalah sesuatu yang juga tidak bisa disandarkan kepada manusia. Ya, misalkan ada benda yang haram, misalkan seperti benda yang ya daging babi misalnya. Nah, kira-kira darurat nih boleh dimakan nggak? Nah, ini pembahasan darurat adalah sesuatu yang kalau tidak dilakukan dia mati. Gitu. Jadi sesuatu yang ya'udhu ilal maut, sesuatu yang mengantarkan kepada kematian kalau itu tidak dilakukan. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini pilihannya adalah dia sekedar melakukan itu untuk mempertahankan kehidupannya sehingga dia bisa berjuang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, atau dia mati, itu kan pilihannya. Jadi dalam hal ini tidak bisa dikatakan penggunaan riba itu sebagai sesuatu yang darurat, karena pada faktanya tidak terjadi kasus-kasus seperti itu gitu ya. Nah, jadi seseorang misalnya ya, ini kalau bunga bank ini tidak digunakan untuk membangun masjid nanti bisa mengatakan pada kematian. Nah, nggak ada kan kasus seperti itu. Ya, jadi jelas ya bahwa memang yang namanya perbuatan baik itu harus dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam. Baik itu menyangkut hal yang tidak darurat ataupun yang darurat, daruratnya juga standarnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, baiklah pendengar yang budiman, demikian tadi jawaban atas pertanyaan Bapak atau Mas Salahuddin di Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kedua dari Arman